Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, di pagi hari Kamis, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, juga lagi rekreasi bersama keluarga. Kita mengambil kesempatan untuk berbincang-bincang santai tentang masalah rekreasi, tanazzuh dengan Pamanda Kiai Haji Nur Zain Tibian. Sehat Kak Dito Paman? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana rekreasinya? Alhamdulillah karena bersama keluarga, bersama-sama, jadi nuansanya jadi banyak yang kami bisa dapatkan dari rekreasi ini. Alhamdulillah. Paman, rekreasi itu identik dengan berfoya-foya, identik dengan sesuatu hal yang tidak ada gunanya, hanya cuma melepaskan kepenakan aja atau kesumpekan. Bagaimana menurut jenengan supaya rekreasi ini ada nilai ibadah dan bisa menjadikan kita dekat kepada Allah dan Rasulullah SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, sesuatu yang disebut dengan rekreasi ini bisa dikelola menjadi pahala. Dengan cara ya kita menyambungkan rekreasi kita dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Ada tuntunan dari Rasulullah? Ya, dalam sebagian riwayat, banyak dalam Faidul Qadir misalnya, dalam beberapa riwayat At-Tabrani dan beberapa riwayat yang lain, ada yang mengatakan hadis ini mursal atau musnad kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Ada yang mengatakan ini bagian maqalah dari para ulama. Ada satu maqalah yaitu rawihu qulubakum sa'atan fasa'ah wa fi riwayatin sa'atan wa sa'ah. Jadi kita diperintah untuk menghibur hati ini sesekali saja. Jadi sa'ah fasa'ah. Menghibur hati ya? Ya, yang dihibur itu hatinya. Masya Allah. Karena yang banyak sumpek itu kan hati. Jadi yang dihibur itu hatinya. Karena hati ini sekali capek, itu nanti yang akan terganggu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan juga hubungan dengan sesama manusia. Bisa kurang enak, bisa kurang enjoy, bisa kurang berfamiliar. Itu gara-gara kadang hati ini terlalu capek. Capek dalam mencari ilmu, mengajar atau seperti Iya, karena manusia itu pasti punya rasa bosan. Gitu. Fa innal qulub tamallu kama tamallul abdan. Jadi kalau Sayyidina Ali itu inni la ajummu fuadi bil batil, tapi batil di sini maksudnya aillahwil jais. Saya mengobati, menghibur hati saya dengan sesuatu permainan yang itu boleh hukumnya, li ansyutoh ilal haq. Tapi dengan tujuan agar ketika saya melaksanakan hak itu menjadi tambah semangat. Itu perkataan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh, jadi Sayyidina Ali rekreasi untuk tambah giat? Iya, betul. Makanya dalam satu minggu, ulama itu menganjurkan ada satu hari libur, jangan sampai masuk terus. Termasuk Imam Ghazali dalam Ihya menyatakan itu. Karena satu hari libur itu bukan berarti kita kita main-main, bukan begitu, tapi semacam ngecas. Kalau HP itu ibaratkan ngecas, kalau HP dipakai terus kan panas itu kan, atau jadi dicas untuk kemudian bisa dipakai lagi. Makanya di pondok-pondok setiap hari Jumat. Hari Jumat itu kan libur. Kalau di Yaman itu hari Kamis dan hari Jumat, Paman. Liburnya. Kalau di Pondok Sarang itu hari Selasa. Hari Selasa, kayak di Sidogiri dan yang lain. Iya, di pondok-pondok Sidogiri dan. Masya Allah. Tenangkan hati sesaat. Maksudnya sesaat, sa'ah itu bagaimana? Sa'ah itu ya, saya ingat dari hadis, dari riwayat hadis yang menjelaskan tentang sahabat Handhalah. Sahabat Handhalah itu pernah mengatakan nafaqah Handhalah, menilai dirinya munafik, kemudian ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Setelah ditanya, jawabannya Sayyidina Handhalah ini ya karena beliau ketika bersama Rasulullah seakan-akan beliau itu melihat surga itu langsung, melihat neraka langsung, tapi ketika balik ke rumah kumpul sama keluarga kok terasa beda gitu.
Lah hal itu ternyata Sayyidina Abu Bakar juga merasakan hal yang sama. Akhirnya sama-sama sowan, check up kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mengatakan, ya Handalah, sa'atan fasa'. Artinya orang itu butuh waktu untuk sesekali dia itu beribadah dan sesekali dia itu untuk menghibur. Ya kira-kira dengan kata lain mensiasati diri. Jadi karena ya itu tadi, karena jiwa itu kadang pada saatnya akan merasa capek dan butuh hiburan lah. Barusan disebutkan Sayyidina Ali kadang rekreasi, menenangkan diri untuk tambah giat dalam mengerjakan ibadah, ya maksud ibadah seperti sholat, mengajar dan yang lain. Ada nggak gambaran para sahabat dalam rekreasi mereka alaihim ridwanullah, atau gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rekreasinya? Ya, kalau dalam segi artian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rekreasi, mungkin bentuknya beda ya. Beda, artinya kalau dalam artian bercanda, wah Rasulullah itu beliau sendiri mengatakan, wa inni la amzahu walakin la aqulu illa haqq. Beliau itu juga suka bercanda, tapi beliau itu tidak berbicara kecuali yang hak, yang benar. Ada banyak riwayat itu, banyak perempuan-perempuan yang digojloki lah kalau katanya orang sekarang itu sama Rasulullah. Gimana itu? Salah satu contoh misalnya ada perempuan yang minta, ya Rasulullah istaghfirli, ya Allah mintakan saya ampun kepada Allah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada perempuan itu, perempuan tua, nenek-nenek tua, orang-orang seperti kamu itu gak ada di surga. Jadi akhirnya perempuan itu nangis. Lalu Rasulullah menimpalinya lagi, ya maksudnya kalau sudah masuk surga gak ada orang-orang seperti kamu, yaitu tua. Nanti kalau sudah masuk surga itu semuanya menjadi muda. Inna ansha'nahunna insya'a. Akhirnya perempuan itu ya terhibur. Banyak lagi perempuan-perempuan yang lain, termasuk ada perempuan yang datang ke Rasulullah untuk keperluan suaminya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada perempuan itu, suami kamu siapa? Fulan Rasulullah. Oh, yang di matanya itu ada putihnya ya? Enggak Rasulullah. Ya setiap orang itu matanya pasti ada putihnya. Wa fi riwayatin, lalu perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu bilang sama suaminya, ya kira-kira kalau bahasa Indonesianya itu, Mas, katanya Rasulullah kamu itu matanya ada putihnya. Lah iya kan, masa kamu nggak melihat ini kan mata pasti ada putihnya. Jadi ya bahkan dalam sebagian riwayat lagi, riwayatnya Sayyidina Anas bin Malik, wa kana Rasulullah SAW min afkahin nasi ila azwajihi. Rasulullah itu orang yang paling paling senang bercanda dengan istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana candanya Rasulullah dengan istri-istrinya? Pengen kita ini mengikuti Rasulullah dalam hal ini dan semua hal, insya Allah. Misalnya ya, Rasulullah SAW pernah suatu hari itu, ya bisa dikatakan lagi cekcok dengan Sayyidah Aisyah. Lalu waktu itu datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendengar suara kencang, putrinya di dalam. Lalu Sayyidina Abu Bakar masuk, tok 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 tok. Sayyidina Abu Bakar itu langsung pergi ke Sayyidah Aisyah, mau memarahi, kamu jangan sampai meninggikan suara di atas Rasulullah. Lalu Rasulullah datang gitu, menghalang. Nah, menghalang udah, Sayyidina Abu Bakar nggak berani kan? Sayyidina Abu Bakar keluar. Setelah itu Rasulullah bilang, untung ada saya kan. Kalau nggak ada saya kamu diamuk sama bapaknya kan? Lah lama kelamaan Rasulullah terdengar sudah akur dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidina Abu Bakar nerok itu lagi, ya Rasulullah, sekarang kan lagi damai jenengan. Ya Mbok yo jangan saya hanya diajak waktu tengkaran saja, waktu damainya juga saya diikutkan. Jadi banyak ya. Termasuk waktu itu ada sebagian istri Rasulullah yang disuruh pakai baju besar. Terus kamu pakai baju besar itu. Terus nanti bagian pinggir bawahnya tuh diangkat biar kayak manten baru gitu katanya. Jadi itu kan hiburan-hiburan yang jok-joknya Rasulullah yang disampaikan kepada istri-istrinya. Dan banyak lagi sebetulnya itu. Bahkan ada satu kitab, mungkin bagi teman-teman yang ingin membaca, karangannya Abul Barakat Al-Izzi, namanya kitabnya Al-Murrah fil Mizah. Al-Murrah fil Mizah. Ada kurang lebih 50 sekian halaman. Saya baru membaca sebagian, itu banyak sekali riwayat-riwayat tentang candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.